menyingkirkan masyarakat dan lebih pro terhadap perusahaan. Ini gila. Saya ulang lagi bahwa tanah ini sedang berperkara di Pengadilan Negeri Manado, yaitu perbuatan melawan hukum. Itu lagi berproses. Yang digugat salah satu adalah pemerintah Kota Manado, yang di sini adalah wali Kota Manado. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak menghormati proses hukum di Pengadilan Negeri Manado. Kemudian melakukan tindakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa Kota Manado dengan membongkar rumah dari masyarakat. Padahal rumah ini begitu lama ada perkalian antara pemerintah dan antara pemerintah Kota Manado dengan perusahaan dia. Ini sudah digaruk yang dulunya rata, tapi kemudian dihilangkan akses jalan dari masyarakat. Di mana hati nurani pemimpin kita? Di mana pemimpin kita yang ternyata merampok sendiri hak-hak dari masyarakat kecil, apalagi hak-hak dari masyarakat adat Minahasa. Ini tanah pesini yang mereka tinggal dari orang tua mereka dari tahun 60-an. Tetapi ketika sampai saat ini, apa yang terjadi? Akan banyak masyarakat Manado juga nanti akan kehilangan tanahnya ketika berhadapan dengan yang namanya pemilik modal, yang namanya pemerintah. Kalau pemerintah punya hati nurani, pemerintah yang pro rakyat, pemerintah yang melihat kesusahan masyarakat, tentu dia tidak akan mengambil langkah-langkah tindakan kesewenang-wenangan seperti ini. Ini saya yakin akan berlanjut terhadap tanah-tanah yang perlawanan antara masyarakat adat Minahasa yang memegang register tanah pesini dengan pemilik modal perusahaan-perusahaan yang di backup oleh pemerintah. Ini wajah buruk pemimpin kita. Kita harus lawan mereka. Jangan pernah takut dengan oligarki. Jangan pernah takut dengan mereka yang bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Kita lawan. Kalau perlu, ini era demokrasi di mana dalam waktu dekat, dalam berapa bulan, dia akan diganti pelaksana tugas. Seperti itu. Jadi, masyarakat Manado lihat pemimpin kalian. Karena besok-besok bisa terjadi terhadap masyarakat yang lainnya. Apa yang menimpa keluarga Pongo. Bisa terjadi juga terhadap masyarakat yang lainnya. Akan menjerit di tanahnya. Akan menjerit di tanahnya. Sudah susah makan, tidak disejahterakan. Tidak dibuat lapangan kerja yang banyak. Tidak ada bantuan sosial, malah merampok, mengambil hak dan aset rumah yang tinggal dari keluarga Pongo harus dihancurkan. Percaya dirinya sendiri. Ini adalah tindakan-tindakan yang menurut saya adalah tidak berhati nurani, tidak merendahkan formula, dan adalah tindakan-tindakan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. Presiden Joko Widodo sebelum masa berakhir jabatan sebagai presiden melihat ini, lihat bagaimana masyarakat di Minahasa, bagaimana masyarakat di Kota Manado menjerit, tanahnya dirampas, rumahnya dihancurkan. Bapak yang menduduki sebagai menteri DPR dan ATR ini turun ke Manado melihat yang jelas ini banyak permainan mafia tanah. Mafia tanah yang merampas tanah hak-hak masyarakat adat Minahasa, masyarakat yang memegang register sebagai pemegang tanah pasini. Ini kita harus melihat pemerintah, Bapak Oli Dondo Kambe, gubernur kita yang terhormat, melihat anak buah kalian yang tidak mensejahterakan, malah membuat susah masyarakat. Lihat ini wajah pemimpin kita, wajah buruk pemimpin kita, wajah yang hanya penuh pencitraan. Kalau mereka memegang berbagai penghargaan itu dusta, itu cuma omong kosong yang nyatanya mereka tidak pernah mensejahterakan. Mereka akan merampok semua tanah-tanah masyarakat itu, semua tanah-tanah. Jadi Projo di sini, LBH Projo tidak akan tinggal diam. Kita akan menghajar semua ketidaksewenang-wenangan. Di sini juga ada teman kita dari Pragib. Kita akan bersama-sama dan untuk ormas-ormas adat. Saya juga menggugah bagi ormas adat yang ada di Sulawesi yang jumlahnya tidak terhitung, yang ada di Manado yang jumlahnya tidak terhitung. Mana ormas adat itu? Mana ormas adat yang harus membela
hak-hak dari masyarakat adat. Ini ada masyarakat menjerit, tetapi yang selalu mengatasnamakan hormat adat, tidak pernah menunjukkan wajahnya, tidak setidaknya membackup, melindungi masyarakat adat. Itu tujuan dari organisasi yang disebut ormas, organisasi masyarakat. Tujuannya itu, apalagi mengambil simbol-simbol adat. Jadi bagaimana mungkin ketika tanah-tanah adat dari masyarakat adat yang memegang register sebagai tanah pas ini kemudian sekarang akan gigit jari. Jadi jangan heran dalam beberapa tahun kemudian masyarakat Manado akan gigit jari karena tanah-tanah akan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Pulau Jawa, perusahaan-perusahaan yang ada di tempat lain. Mereka pemilik modal dan mereka akan, dan kita akan menjadi penonton, kecuali elit politik, kecuali elit politik yang akan sejahtera di atas penderitaan masyarakat. Kita lawan ini. Lawan. Tambahan sedikit, kiranya kami dari DPD Projo mengimbau kepada Presiden Jokowi menjadi atensi perkara ini, dan kepada Bapak AHY juga sebagai wilayah Republik Indonesia, terutama di Sulawesi Utara. Ini perkara ini sementara lagi berproses di pengadilan, tapi dengan alasan penegakan perda itu dirangka. Seharusnya kalau kita mereka lewat ada pengadilan justisi kan, langsung dengan tahap pemungkaran, penggusuran. Selain kepada kami meminta jadi perhatian dari Bapak Jokowi dan Menteri Alam dan DPR kepada kami minta juga perhatian daripada Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan untuk masyarakat Kota Manado khususnya kami menghimbau agar waspada bagi masyarakat yang belum ada IMB, karena akan besok akan jadi seperti ini. Mari kita sama-sama bersatu untuk melawan mafia-mafia seperti ini. Dan saya mengimbau kepada petugas, baik itu Satpol PP, dan kepolisian, lihatlah pakai naluri kalian, lihat berkasnya dulu, pakai nurani kalian, jangan ujuk-ujuk hanya dengan perintah dan perintah-perintah, tapi kalian merusak, menyakiti sesama kalian juga di bumi Nyur Melambai. Saya kira cukup dari saya. Ya, tambahan yang belum ada IMB, karena akan besok akan jadi seperti ini. Mari kita sama-sama bersatu untuk melawan mafia-mafia seperti ini. Dan saya mengimbau kepada petugas, baik itu Satpol PP, kepada TNI dan kepolisian, lihatlah pakai naluri kalian, lihat berkasnya dulu, pakai naluri kalian, jangan duduk hanya dengan perintah dan perintah-perintah, tapi kalian merusak, menyakiti sesama kalian juga di bumi Nyur Melambai. Saya kira cukup dari saya. Tambahan Pragit. Jadi kalau melihat mengenai alasan pembongkaran penegakan perda di sini, ada banyak berdasarkan data yang ada, itu ribuan rumah-rumah di Kota Manado tidak memegang IMB seperti itu, atau yang aturan PBG. Kalau melihat rumah ini saja dengan jarak jalan utama, jalan raya ring road tanah, jaraknya ada sekitar 100 meter. Bahkan rumah ini berada di ketinggian yang tanahnya tadinya datar bersambung dengan tanah sana, tetapi kemudian oleh perusahaan dihilangkan akses dari masyarakat. Jadi sini keluarga Pongo yang harus setiap hari untuk pergi ke rumahnya, dia harus melalui jalan terjal yang setiap saat bisa terpleset dan jatuh di jurang seperti itu. Ini adalah tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh perusahaan
yang kami gugat di Pengadilan Negeri Manado, termasuk juga wali kota juga kami tarik gugatan di Pengadilan Negeri Manado yang lagi berproses. Tetapi anehnya di sini dengan sekejap begitu wali kota Andre Ang dan wakil wali kota Richard Sualang menugaskan instrumennya yaitu Pol PP dengan alasan sebagai penegakan perda tadi, yaitu bangunan yang tidak mempunyai IMB dan sebagainya. Ini omong kosong sebenarnya. Ini akal-akalan sebenarnya. Nah, yang terjadi bahwa rumah ini saja tidak berakses. Yang pemilik rumahnya saja harus melalui setengah mati upaya. Harus setengah mati. Apalagi persediaan air itu harus diambil dari bawah untuk dibawa ke atas. Jadi ada tindakan kesewenang-wenangan, ada tindakan melawan hukum, ada merampas hak asasi manusia terhadap masyarakat Manado yang di sini adalah masyarakat yang ada Minahasa yang memegang register sebagai tanah di sini, kemudian dibuat seperti ini. Padahal sebenarnya Wali Kota Manado Andre Ang, wakil Wali Kota Manado Richard Sualang harusnya menghormati proses hukum yang ada di Pengadilan Negeri Manado, bukan mengambil kemudian langkah ini mengerahkan Pol PP untuk melakukan tindakan terhadap aset. Bagaimana kami nantinya memenangkan di Pengadilan Negeri Manado bahwa ini adalah tanah pasini dari keluarga Pongo. Kemudian rumah mereka sudah dirusak. Seperti itu. Kalau tindakan tegas dari wali kota dengan penegakan tes dan sebagainya, kita acungi jempol. Ayo, saya mau lihat setelah dari ini bongkar ribuan rumah yang tidak memegang IMB berdasarkan data yang ada, yang itu juga sudah dimuat beberapa media bahwa ada 1000-an rumah tanpa IMB atau PGB tadi itu ada di Manado, tetapi tidak secepat yang dilakukan seperti yang menimpa keluarga Pongo di tempat ini. Begitu. Jadi ini saya menyampaikan bahwa kami akan perang. Perang di sini adalah bukan perang fisik. Saya seorang pengacara, saya seorang pemimpin ormas dan mengawali beberapa LBH. Kami akan perang secara hukum dengan Wali Kota Manado Andre Ang, wakil Wali Kota Richard Sualang. Kita lihat saja ke depannya. Jadi saya mengimbau bahwa lihatlah wajah pemimpin kita yang kita pilih secara langsung dalam demokrasi di tahun 2019, yang harusnya mensejahterakan masyarakat, harus membuka lapangan kerja, harus bagaimana membuat pemukiman baru bagi masyarakatnya dan lain-lain sebagai janji-janji politik masyarakat. Tetapi yang ada pada kenyataannya malah tanah milik masyarakat yang dari tahun 60-an dari orang tuanya sudah tinggal di tempat ini, kemudian dihancurkan sedemikian rupa di atas. Saya tidak mau pergi ke atas karena ini jalan sangat berbahaya. Ini Pol PP sekarang sudah ada di atas yang melakukan pembongkaran. Ini sangat miris sekali, dan ini adalah tindakan sewenang-wenang dari Wali Kota Manado Andre Ang dan Wakil Wali Kota Richard Sualang. Ini adalah tindakan melawan hukum oleh penguasa. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan melawan, kami akan mengambil langkah hukum terhadap persoalan ini. Mungkin secara ini mereka melihat bahwa ini hal yang biasa, ini hal yang, tapi masyarakat menilai kalian apakah pemimpin yang baik yang bisa berjuang bagi kesejahteraan masyarakat atau hanya untuk kepentingan elit dan kelompok-kelompok mereka adalah kekuasaan oligarki. Jadi kita harus lawan ini. Jadi mari kita buka masyarakat Manado bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Saya mengundang ormas-ormas adat apapun itu untuk bersama kami untuk menindaklanjuti apa yang menjadi perjuangan keluarga Pongo bertahun-tahun yang dibuat seperti ini. Hak asasi mereka secara manusia yang dilindungi oleh undang-undang, yang dilindungi di negara ini, tetapi dibuat seperti ini.
ini sangat mirip. Ini adalah tindakan-tindakan pemimpin yang tidak berhati nurani dan tidak bisa kita biarkan. Demikian. Kami dari Pragib Prabowo Gibran sebagai Ketua DPD Sulut menyampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe. Coba lihat ke bawah, ya. Coba lihat ke bawah. Dan kami tegaskan kepada Bapak Wali Kota Andre Angau dan Wakil Wali Kota Richard Sualang, jangan kalian cuma di atas meja, jangan kalian cuma duduk, turun ke bawah, melihat apa yang terjadi di bawah. Masyarakat di bawah tersolimi, ya. Dan ini kalian tidak memperhatikan, kalian tidak menghargai pengadilan yang sementara berproses ini. Kalian tidak menghargai proses pengadilan yang sudah berjalan selama ini. Dan kami, masyarakat, sekaligus akan mendukung, ya, mendukung setiap permasalahan masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Kami dari Pragib Prabowo Gibran, DPD Sulut, akan menggerakkan massa apabila ini tidak akan diselesaikan secara tuntas, adil dan terpercaya. Dan kami ingatkan, ya, kembali lagi kami ingatkan kepada Bapak Andre Angau